Ikut saya sama Romo Niko. Romo berangkatnya jam berapa? Jam 2. Jam 2. Ya ampun, jam 2, jam 1 aja baru selesai di novisiat. Jam 2:30 habis pada mengajar kita. Bernis, malam Bernis. Malam Romo, bareng semua. Malam Bernis. Sistan ini kalau boleh bergabung di WEC-nya, saya cantumin itu ke DM-nya. Oh iya, aku cek nanti di DM-nya. Bu Aju, Pak Bambang Utomo. Boleh ya. Ada Bu Aju? Iya, ada Ci Aju. Oke, Sis Ani. Udah aku catat Sis Ani. Ya oke, matur nuwun. Matur nuwun. Kok gelap ya tempatku? Nah, Suara aku masih oke ya, kedengaran ya? Nah, ini kenceng. Kali ini suaranya tetap kenceng, Romo. Ini ada Pak Agus nih, Bro Agus nih. Saya menyapa. Dari mana, Pak Agus? Dari Lipo Karawaci. Wow, jauh Lipo Karawaci. Terima kasih. Boleh tahu dapat informasinya dari mana? Dari teman. Via WhatsApp. Ya. Oh, ini yang keberapa? Aku baru dikasih tahunya yang minggu lalu, baru ikut 1 kali, jadi ini yang kedua. Wow, kedua dan terakhir ini. Besok ini dong, di chat dong, kasih saya nomor handphone nanti. Sudah. Ada di chat. Iya. Oh ya, oke, thank you. Sudah di chat ini bisa dilihat di atas. Baru belajar kitab suci, pengen mendalami dikit. Iya, ini kita ngobrol, judulnya ngobrol-ngobrol tapi langsung dapat 1 buku loh, Bro Agus. 1 buku kitab ini. Yang minggu lalu saya ikut itu, saya dapat pengertian yang luar biasa dari Romo. Oh iya, nggak paham, iya. Luar biasa ya Romo 1 ini. Inilah nama kami, Romo Arya Dewanto SJ. Mau tanya apa aja pasti dijawab. Ya Mo ya. Dijawabnya bisa. Saya ketinggalan dong, sayang. Iya dijawabnya ya. Gini, dijawabnya besok saya pelajari dulu ya. Anyway, Bapak Ibu, Bro NC semuanya, itu kami ada di ini tadi dari chat Pak Oce, kami ada di ini linknya di YouTube ya. Jadi dari 1 sampai 7 sudah di YouTube, tim IT kami sudah upload dan nanti ke-8 ini juga akan dimasukkan di YouTube ya, di-upload. Nanti ini Miss Ani bisa dilihat di YouTube-nya. Oh iya, terima kasih, senang sekali. Terima kasih. Nah, ya, sama Bro Agus ya. Oke, ini kan sudah 19 ya Romo. Saya biasanya 20 peserta baru kita buka nih. Bentar lagi nih. Tapi anyway kan ada yang berdua-dua ya. Jadi kayaknya sudah 20. Mari saya akan buka. Bapak Ibu, Bro NCIS yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali, nggak terasa malam ini kita bisa bertemu dan ini adalah sesi online yang ke-8, yang terakhir dari obrolan ringan 30 menit bersama Romo Arya Dewanto. Mari kita segera mulai, akan dibuka dulu dengan doa oleh Bro Iwan. Mari silahkan, Ko Iwan, pimpin doa. Terima kasih Bu Nini. Selamat malam Romo Arya. Selamat malam Bapak, Ibu, marilah kita mengendapkan hati dan pikiran kita sejenak sehingga kita boleh mendapat apa yang kita dapat dalam acara pada malam ini dengan pendalaman kecil
dengan memulai menderaskan doa pembuka. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua pada hari ini. Sehingga kami boleh berkumpul pada malam ini untuk mengikuti obrolan ringan 30 menit mengenai kitab suci Perjanjian Baru yang dibawakan oleh moderator dan pembina kami, Romo Arya Dewanto SC. Sertailah dan bimbinglah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat lebih memahami sabda-Mu lewat acara ini. Kami mohon rahmat untuk Romo moderator kami, sehingga kami boleh menerima pencerahan dalam hidup kami. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan, Bu Nit. Amin. Ya, terima kasih, Pak Iwan. Saya akan bacakan satu quote yang ini ya, saya suka dan tentunya pasti Bapak Ibu Rensi suka nih. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Dari Romo Arya. Wow, terima kasih. Jadi kita semua yang hadir di sini didoakan penuh sukacita oleh Romo Arya. Terima kasih Romo. Dan tentunya pada malam hari ini nggak kalah serunya, karena ini hari yang terakhir, kita masuki tema yang ke-8 adalah Surat Cinta untuk Umat. Mari Bapak Ibu Bro Ensis, siap-siap menerima surat cinta. Mari Romo Arya, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Nini, terima kasih Pak Iwan tadi doanya. Teman-teman, selamat malam semuanya, berkat Tuhan, salam, berkah dalam. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung atau baru beberapa kali bergabung. Nanti bisa dilihat di YouTube, salah satu tema itu nanti bisa diikuti di channel berikutnya. Nah, malam ini kita sudah pernah omong pengantar ya tentang Perjanjian Baru. Kemudian kita pernah omong tentang Injil, mulai dari Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Kemudian kita omong tentang Injil yang keempat, yaitu Yohanes. Lalu kita pernah omong tentang kisah para rasul, sejarah pengalaman iman gereja. Setelah itu kita pelajari surat-surat Rasul Paulus, mulai dari pertobatan Paulus, kemudian ke-13 suratnya. Nah, setelah itu kita pelajari yaitu surat-surat setelah Paulus malam ini, yang disebut dengan surat-surat umum. Nah, masih ingat surat-surat umum itu apa saja? Ada yang tahu? Masih ingat surat-surat umum ada berapa? 8. Sopo kuwi sing Ria tadi bagus tuh, bener itu. Ada 8 ya. Mulai kita lihat satu persatu secara singkat. Saya izin share, sudah bisa dilihat semoga. Sudah bisa ya? Sudah Romo. Teman-teman sudah ya? Sudah. Surat-surat umum. Nah, saya ingatkan lagi, nah, kalau kita membaca surat-surat ataupun kitab-kitab dalam kitab suci, selalu ada konteks ya, ada latar belakang. Kenapa surat-surat ini ditulis? Pasti ada latar belakangnya. Nggak mungkin orang nulis surat tanpa latar belakang. Nah, pasti juga latar belakang itu menyimpan suatu pesan. Ya. Maka ada pesannya pasti yang mau disampaikan si penulis surat kepada yang ditujukan. Itu selalu ada. Nah, kita mau gali saja konteks pesannya secara singkat, lalu pemaknaan. Nanti kita bisa merenungkan sendiri sebenarnya ketika kita membaca
dari teks itu sendiri, dari teks kitab suci itu sendiri. Kita pelan-pelan akan menangkap maknanya ketika kita sudah tahu konteks dan pesan. Kira-kira simpelnya begitu ya, simpelnya. Nah, surat-surat umum yang pertama, yang urutannya dalam kitab suci Perjanjian Baru itu kitab Ibrani. Nah, memang dulu ada perdebatan sih, ini tulisannya Paulus atau bukan. Ada ahli yang mengatakan ini surat tulisannya Paulus ya kepada umat di Ibrani. Tapi ada ahli yang lain membuktikan tidak, karena gaya bahasanya berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain yang dikatakan sebagai surat Paulus. Karena itu kita sepakat saja pada para ahli yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk kategori surat dari Paulus, tapi surat-surat umum yang ditujukan kepada umat untuk pengembangan umat. Nah, kalau diringkas gitu ya, saya senangnya yang ngeringkas apa? Cari sing mudeng bagi diriku sendiri gitu ya, mudeng. Gini, beberapa dekade setelah Yesus, kemungkinan ketika penguasa Romawi itu mulai memasukkan orang-orang Kristen ke kandang singa ya. Kita ingat ya, pada masa-masa itu kan orang-orang Kristen dianiaya, terutama pada masa Kaisar Nero itu. Banyak orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen itu mulai meninggalkan kekristenan. Siapa sih yang nggak takut gitu ya, diancam gitu. Mereka kembali mengunjungi sinagoga karena tampaknya mereka juga kecewa dan lelah atas penganiayaan terus-menerus yang mereka alami sebagai orang Kristen. Itu konteksnya, teman-teman. Nah, seorang pemimpin gereja yang memang tidak disebutkan nama penulisnya, dengan cerdas menulis surat ini, menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi Kristen harus tetap bertahan menjadi anggota gereja, menjadi murid-murid atau pengikut Kristus. Penulis ini berpendapat ya dalam kitab Ibrani, Yesus sebagai anak Allah adalah seorang pemimpin yang lebih baik dari pahlawan Yahudi manapun, termasuk Musa dan Abraham. Kita lihat bab 3 ayat 1, itu ada di bab 3 ayat 1 sampai 19. Ya, perbandingan dengan Musa dan Abraham. Yesus adalah pengantara yang lebih hebat daripada para imam Yahudi yang mempersembahkan korban ya kepada Allah. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus adalah kurban persembahan yang lebih baik dari segala kurban persembahan hewan atau yang lainnya manapun. Sebab Yesus adalah kurban yang sempurna dan tak bercacat. Nah, dia tak berdosa. Nah, kedatangan Yesus sebagai Mesias yang sangat dinantikan membuat perjanjian Allah dan manusia yang telah dilakukan sebelumnya menjadi tak berguna lagi. Karena itu ada alasan bagi mereka untuk kembali kepada agama mereka yang lama. Pengarang atau penulis itu mengatakan bahwa Yesus adalah imam sekaligus kurban yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi keselamatan dan juga kebaikan kita. Dia adalah imam agung. Itu yang mau dikatakan. Karena itu umat Yahudi tidak perlu kembali. Inilah yang terbaik. Itu pesan yang mau disampaikan oleh penulis dari kitab atau kitab Ibrani ya, surat kepada jemaat Ibrani. Ini saya senang kata-kata ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu menyentuh bagi saya. Karena dia adalah Allah, Putra yang menjadi manusia, tinggal di antara kita, hidup, membawa berkat bagi banyak orang, menyerahkan hidupnya, menumpahkan darahnya di kayu salib dan bangkit, dan memberikan Roh Kudus kepada gereja yang menggerakkan hidup kita. Dan dia tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Cintanya pada kita. Itu Ibrani. Berikutnya ada ini. Saudara Tuhan. Siapa ini saudara Tuhan? Yaitu Yakobus. Nah, dalam surat Yakobus, kalau teman-teman baca ya,
Itu seperti kitab Amsal dalam Perjanjian Lama. Anda sudah kenal kitab Amsal? Nah, suatu ketika kita undang ahlinya. Dia ada di rumah saya di sini, ahlinya ya. Kitab Amsal. Nah, surat Yakobus adalah suatu kumpulan kata-kata bijak dengan berbagai macam tema yang berkaitan dengan bagaimana caranya supaya bisa hidup sebagai umat Allah. Beberapa contoh ya yang dikatakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadat, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadat. Ya. Atau tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Dan masih banyak lagi kata-kata bijak yang bisa menggelitik hati dan menggugah pikiran kita supaya kita terbangun. Terbangun akan apa? Akan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Allah. Nah, kalau mau suka yang kata-kata bijak, bacalah kitab ini, surat Yakobus, atau kitab Amsal dalam Perjanjian Lama. Ini salah satu yang menarik bagi saya. Jika Anda adalah orang Kristiani, orang lain akan mengetahuinya dari cara hidup Anda. Bukan hanya dari yang kita katakan ya, tapi dari cara hidup. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Begitu kata Yakobus bab 2 ayat 20. Tadi ya, tunjukkanlah perbuatanmu tanpa imanmu tanpa perbuatan, saya akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatan. Itu bagi saya sangat kuat. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau kosong. Berikutnya adalah surat Petrus. Rasul Petrus. Ada 3 surat ya. Ada 3 surat. Ada 2 surat. Ada 2 surat yang ditulis oleh Petrus. Surat pertama Petrus. Apa yang dikatakan di sini? Orang-orang Kristen yang berada di daerah yang sekarang adalah Turki, sekali lagi sedang menghadapi semacam penganiayaan terencana. Hal ini mungkin merupakan awal dari penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Nero, setelah ia menuduh orang-orang Kristen itu sebagai penyebab kebakaran yang menghancurkan 2/3 kota Roma pada tahun 64 Masehi. Ini kejadian beneran ya teman-teman ya. Jadi kota Roma itu pernah terbakar. Nah, orang-orang Kristen itu dituduh pada masa Kekaisaran Nero itu ya. Nah, itu alasan bagi dia, si Kaisar ini, untuk menghabisi orang-orang Kristen. Nah, dengan menyebutnya sebagai cobaan iman, Petrus mau menemani dan meyakinkan orang-orang Kristen bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Itu apa ya? Pendampingan dan semangat yang diberikan Petrus pada jemaat yang mengalami situasi ini yang dituduh macam-macam. Nah ini kata-kata bagi saya menarik dari surat ini. Yang pertama, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bukan Kaisar, tapi Kristus yang memelihara kamu. Lalu surat yang kedua, Petrus begini, sama ini ya. Surat yang kedua ini kemungkinan adalah surat terbuka Petrus yang terakhir bagi orang-orang Kristen yang tersebar di gereja-gereja di Turki. Petrus mengingatkan tentang para guru palsu yang akan mencoba memikat mereka dengan ajaran-ajaran Kristen yang sesat. Ia meyakinkan mereka yang sangat menginginkan agar Yesus datang kembali, bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tuhan tetap tak pernah lalai dan tetap menepati janjinya. Karena itu, sambil menantikan kedatangan Yesus, Petrus mendorong orang-orang Kristen agar menjalani hidup yang suci, murni, tak bercacat celah, dan dalam perdamaian Allah. Konteksnya adalah akhir zaman.
Ada guru-guru palsu yang cerita tentang kiamat, bla bla bla. Ini datang dan sebagainya, mengganggu pemikiran dan iman umat. Tetaplah percaya pada ajaran dari para guru yang benar, dari para rasul dan rasul-rasul lain ya, seperti Paulus dan teman-temannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu pesan Petrus. Berikutnya dalam surat umum itu ada surat-surat Yohanes, ya, ada surat-surat Yohanes. Surat Yohanes yang pertama omong apa? Seorang pemimpin jemaat Kristiani yang tak dikenal, banyak ahli menduganya dia adalah Yohanes murid Yesus, menulis surat terbuka ini yang ditujukan kepada gereja-gereja yang terpecah belah oleh para antikristus. Yohanes nampaknya menunjuk pada suatu kelompok sempalan, ya ini, yang akhirnya berkembang menjadi kelompok bidah yang disebut gnostisisme. Apa itu gnostisisme? Kelompok yang mengagungkan pengetahuan. Kelompok ini mengajarkan bahwa pengetahuan rahasialah yang menyelamatkan kita, bukan Yesus. Pengetahuan rahasialah. Dan mereka itu mempunyai gagasan yang aneh tentang Yesus. Mereka, kelompok gnostisisme ini menganggap yang jasmania itu adalah jahat. Maka mereka menyimpulkan bahwa Yesus tidak datang ke dunia sebagai manusia. Yesus itu hanya kelihatan seperti manusia. Ia hanya kelihatan saja mati, nggak benar-benar mati. Ini ajaran sesatnya. Nah, Yohanes mengingatkan orang Kristen agar menjauhi ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ini. Kemudian ia meminta orang-orang Kristen agar kembali pada pewartaan yang telah mereka dengar sejak semula. Seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes itu ya. Yesus hadir di dunia ini sebagai manusia dan mati di salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Sekali lagi Yohanes menekankan itu, dan dia menekankan ajaran dasar penting lainnya, yaitu kita harus saling mengasihi. Ini kutipan yang bagi saya mengesan. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan Roh Kudus ya maksudnya. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Surat yang kedua dari Yohanes, dalam suatu catatan singkat, sangat pendek, yang terkesan seperti tambahan pada catatan surat yang sebelumnya. Pertama, penulis ini menyoroti dua kata kunci, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi, jauhilah guru-guru palsu para antikristus yang bisa menyesatkan engkau dari ganjaran hidup abadi. Maka, bahkan ya, janganlah engkau menerima mereka di rumah. Jadi, tolak itu para guru-guru palsu. Karena hanya mengacaukan, ya, tapi tetap dengan semangat kasih. Jangan menerima mereka. Kita tidak memusuhi ya, tidak hanya tidak menerima saja. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada diri kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Dan pada surat yang ketiga dia menulis, ini adalah catatan pendek dan personal pada seorang pemimpin jemaat yang bernama Gaius. Jadi Yohanes menulis surat pada Gaius, bukan Gaius yang koruptor itu ya, Gaius. Penulis memujinya karena menunjukkan keramahan kepada para pengajar Kristen yang sedang mengadakan perjalanan misioner dan kebetulan berkunjung ke kota tersebut. Nah, Yohanes tak segan-segan mengutuk para pemimpin jemaat yang haus akan kekuasaan, yang menolak untuk menyambut baik para pewarta yang sedang berkunjung dan mengucilkan anggota-anggota gereja yang melakukannya. Yohanes penulis, ingatlah, orang yang berbuat jahat belum mengenal Allah. Dan ini kutipan yang menarik. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian kerjaan mereka untuk kebenaran. Janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik.
Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Dan ini yang terakhir, surat Yudas. Apa yang Yudas tulis? Yudas menulis surat terbuka kepada orang-orang Kristen dimanapun. Ia mengingatkan mereka tentang suatu bidah baru yang menyusupi gereja. Yudas mengatakan bahwa mereka sama sekali salah dan bahwa sejarah para itu dengan mengatakan begitu ya. Bahwa tentara asing menghapuskan dari muka bumi seluruh bangsa Yahudi, tentang Allah menghancurkan Sodom dan Gomora dan sebagainya. Dan Yudas mengatakan pengampunan dari Allah bukannya pembenaran untuk terus berbuat dosa. Allah menghukum orang berdosa sebagai proses sejarah. Allah dalam Kristus mengasihi orang pendosa, bukan perbuatan dosa. Ingat teman-teman, Kristus itu mencintai pendosa, bukan perbuatan dosanya. Perbuatan dosa dibenci. Karena itu peliharalah imanmu dalam rahmat Allah yang demikian, yaitu Kristus yang mencintai para pendosa. Bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Begitu teman-teman. Rampung ya, semua surat-surat. 8 surat. Keblek-blekan ya, tapi nanti Anda bisa mengulangi lagi, membaca teks yang akan saya berikan. Tapi kita melihat bahwa intinya dari surat-surat ini adalah mengajak jemaat yang dalam situasi teraniaya sulit untuk tetap setia pada ajaran semula. Yaitu bahwa Kristus mencintai kita, pendosa. Itu kira-kira. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih Romo. Mari Bapak Ibu, Bro and Sis, silahkan bertanya. Tanya Oh, boleh tanya, Moji. Oh, silakan. Silakan. Siapa? Ya, Sis Ani, ya. Oke, terima kasih. Romo, dalam kesempatan ini, kalau tadi dikatakan bahwa surat-surat yang 8 itu adalah untuk menguatkan jemaat yang sedang dalam penderitaan untuk tetap setia pada ajaran Yesus dalam konteks kita di masa pandemi ini, Romo. Artinya juga banyak penderitaan dari umat sebagian besar. Itu ya, Romo, pencerahan. Ya, jadi kalau kita tadi membaca konteksnya, ini kan jemaat baru ya. Jadi setelah masa Kristus bersama para rasul itu selesai, kematian Yesus disalib, kesakitannya ya, sampai peristiwa Yesus naik ke surga, sampai pencurahan Roh Kudus, kisah para rasul itu adalah lahirnya gereja. Lalu mulai banyak orang-orang Kristen. Ada dari Yahudi yang menjadi Kristen, ada dari orang Yunani ataupun dari kelompok yang di luar Yahudi menjadi Kristen. Nah, ini hal yang baru. Para rasul itu dan juga Paulus bersama teman-temannya itu mengajarkan ini, memperkenalkan Kristus gitu ya, kepada mereka. Jadi ini orang baru. Dan orang baru ini pasti saja dapat kesulitan. Kesulitannya bisa dari eksternal yang tidak suka dengan mereka, ataupun dari internal yang masih mempertanyakan, kalau gitu saya siapakah? Apakah saya benar orang Jawa, orang Cina, Tionghoa, orang Batak, atau saya sebenarnya orang Kristen? Nah, pertempuran antara budayanya sendiri dengan kekristenan ini kan menjadi pergumulan. Nah, surat-surat ini tuh mau menemani. Itu tidak perlu dipertentangkan, ya, tetapi dijawab dengan suatu penafsiran atau pengalaman iman baru akan Kristus. Itu surat-surat itu tujuannya itu. Lalu ceritanya kalau diterunut ya nanti bisa banyak makna ya. Dari setiap perikop atau ayat-ayat. Oh, Yudas ngomongnya begini, Yohanes ngomongnya seperti ini. Lalu banyak
kita akan menemukan pesan-pesannya. Tapi secara gambaran umum itu adalah benar ini reksa pastoral istilah. Pendampingan pastoral bagi kalau kita mungkin ya, mereka yang baru dibaptis, aku kok melu Yesus dibaptis, wah ono kekacauannya nih piye, ragu dia, pengen balik lagi gitu ya. Nah ini mereka menemani, mendampingi. Itu seperti teman-teman SEP itu kan dulu kayaknya ragu-ragu ya dulu ya. Ketika ditemani lagi, diajari lagi, ingat, oh ternyata kekayaan gereja Katolik itu luar biasa. Kekayaan iman, kekayaan simbol, kekayaan pengajaran, kekayaan persekutuan, kekayaan pelayanan amal kasihnya begitu banyak seginya. Dan juga pelayanan kehadiran sebagai warga negaranya juga bagus. Nah itu kira-kira begitu Mbak Ani dalam konteks sekarang. Ya kita dengan membaca kitab suci diharapkan bisa mengenali iman kita dalam situasi pandemi ini. Ya. Dalam ketidakpastian, Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yaitu mengajak kita untuk tetap bertekun ya. Sambil beranilah kita minta Roh Kudus tadi ya untuk menemani kita. Karena Roh Kudus yang melahirkan kita ya sebagai gereja. Itu kira-kira Mbak Ani. Sekarang kuis. Sekarang kuis. Pertanyaan boleh Romo? Oh boleh. Akhirnya. Oh, kalau kami melihat dari riwayat tahunnya, ini Injil ini boleh dikatakan ditulis mulai tahun 60 sampai mungkin tahun 95 ya. Kurang lebih kalau kemarin yang kami serap. Nah, padahal pada saat itu gereja itu seakan-akan kok sudah terbentuk. Jadi Petrus itu menjadi paus yang pertama. Dan dia meninggal di Roma dalam keadaan disalib terbalik kalau ceritanya. Nah, dalam peristiwa ini apa namanya, gereja itu kan kalau kita gambarkan sebenarnya sudah terbentuk sehingga Petrus sudah jadi pemimpin gereja waktu itu, tapi kok ini tahunnya agak kelihatan geser gitu loh. Itu kira-kira gimana? Itu kan tahun penulisan. Penulisan kan tentu menuliskan tentang suatu pengalaman. Ya, pengalaman itu berarti sudah terjadi itu, Pak. Ya, tetapi juga tentang harapan ke depan. Ya, kalau kita menulis sesuatu, ya tadi ya pasti ada latar belakang. Konteks itu ada latar belakang. Nggak mungkin kita menulis lebih dulu baru akan terjadi di kemudian enggak. Ya. Nah, surat-surat itu ditulis karena ada cerita, ada pengalaman. Ya, pengalaman Matius dengan umatnya, pengalaman Lukas dengan jemaatnya, pengalaman Yohanes dengan jemaatnya itu ditulis. Maka penyusunannya itu ketika pengalaman umat, maka kitab suci kan refleksi pengalaman iman. Tidak hanya fakta sejarah. Tidak semuanya fakta sejarah loh ya. Ada konteks sejarahnya, tapi penulisan ini adalah refleksi iman bersama jemaat. Nah, refleksi iman itu berarti merefleksikan yang lama ya untuk dengan harapan ke depan, pasti ada tujuan ke depan untuk dijalani saat ini dari hari ke hari. Nah, itu ya kalau soal Petrus jadi paus itu kan maksudnya paus itu pemimpin gereja kan itu ya. Ya sejak awal memang dia ditunjuk sebagai pemimpin gereja dan paus berikut adalah penerus tahta Petrus. Paus berikut itu penerus tahta Petrus sebagai pemimpin gereja yang ditunjuk Yesus kan. Petrus, dalam batu karang ini aku dirikan dan kau adalah Petrus kan gitu ya. Artinya dia ditunjuk memang menjadi pemimpin gereja dan kita hidup dari pewartaan para rasul tentang Kristus toh. Kita kan tidak mengalami mereka. Baik rasul-rasul yang hidup bersama Yesus maupun Rasul Paulus yang dalam kisah pertobatannya mendapat suatu pengalaman iman yang istimewa. Nah, tetapi
Jangan lupa, lahirnya gereja itu adalah Roh Kudus. Mereka adalah alat, sarana. Para rasul itu sarana, ya, yang dipilih Tuhan untuk mewartakan. Kita sarana, tapi karya itu adalah karya Roh Kudus. Maka saya mengatakan silakan menulis Kisah Para Rasul bab keberapa? 29, bab 30, bab 31. Siapa itu? Pengalaman iman kita. Karena Roh Kudus tetap bekerja sampai sekarang. Iya, sampai sekarang tetap bekerja Roh Kudus. Roh Yesus. Kita kira-kira begitu, Pak. Ya, sekarang kuis dulu ya. Bentar ya. Oke. Mari. Mari siap-siap kuis nih. Nah itu pertanyaannya. Mana kitab yang paling pendek dari 8 surat-surat umum ini yang baru saya terangkan? Ayo. Silahkan diketik di chat everyone. Ya. Mana kitab yang paling pendek dari surat? Ada 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, sebelumnya Ibrani ya, Ibrani, Yakobus. Nah, ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Sebentar lagi, Mbak Amel silakan kalau sudah ditulis selesai ya. Ya, Mbak Amel tulis selesai. Selesai dulu, kalau selesai sudah selesai. Selesai Mbak. Ya. Oke, ini Mbak Nini ya, selesai. Berarti sudah batasnya itu. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, masih nyambung nih. Surat yang terpendek tadi, surat yang terpendek nih, surat yang terpendek, berapa bab atau berapa ayat atau apa? Silakan. Surat yang terpendek tadi berapa ayat gitu, Romo? Berapa bab atau berapa ayat? Bab, Gak usah menyebut namanya nggak apa-apa. 25 bab, 1 bab. Satu bab, oke. Mana yang paling tepat nih? Karena ada yang 1 bab tapi ayatnya beda loh. Oke, dibuat. Oke, cukup. Selesai ya, selesai. Ya. Selesai. Oke. Kuis yang ketiga. Kuis yang ketiga adalah kepada siapa Yohanes menulis suratnya yang ketiga. Wow, terus masuk. Cukup ya dari 3. Nah, ini aturannya. Kalau ada yang sudah menjawab benar 1 di antara 3, dia cukup 1 ya malam ini ya. Iya, Romo. Nah, jadi kalau 2 berarti dia 1, nanti pilih yang bawahnya. Tetap yang paling di luar. Saya lihat ya ke atas ya. Sekarang pertanyaan pertama apa? Terpendek. Terpendek, Romo. Itu surat mana? Yang benar adalah 2 Yohanes. 2. Siapa yang menjawab 2 Yohanes? Gak ada, Romo. Oh, ada. Sorry, Romo. Wow. Tias. Citias. Ya, yang pemenangnya Citias. Iya, Citias. Lalu, berarti yang terpendek. Selamat ya, Citias ya. Terima kasih, Romo. Aduh, kebetulan nih. Nah, surat yang terpendek berapa bab atau ayat? Iya. Berapa, Tomo?
Jawabannya adalah 13 ayat. Siapa yang mau jawab 13 ayat? Wow, 13 Yunita. ayat. Yunita. 13 ayat. Yunita, Romo. Ya, yang lain tidak tepat. Hanya satu Tidak yang tepat. 12 ayat. Sis Yunita. Dua. Yang terakhir ya, yang ketiga ya. Pertanyaannya adalah kepada siapa? Ya, Gaius. Yunita kan sudah menjawab. Sudah. Wow, keren. Yang urutan berikut Arif dan Erika. Gaius. Oke, berarti sudah selesai. Terima kasih. Erika ya. Cukup ya. Pertanyaan sudah lebih dari 30 menit ini. Ya, nih, Terima kasih teman-teman. Kalau saran, datanglah tanggal 30 September. Terima kasih. Waktunya Terima kasih, lebih panjang. Rom. Waktunya lebih panjang. Datang Semoga ada semua, Pak online-nya. Nuk, datang Pak Nuk. Kalau sekarang, nah, sekarang saatnya turun. Wah. Ya, terima kasih Romo. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Sudah setia menemani. Terima kasih, Romo. Luar Kasih, biasa. Romo. Bapak Ibu Terima sekalian kasih, yang Romo. hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Banyak ayat-ayat yang nah ya. Terima kasih Mo. Kita nantikan nanti yang offline tanggal 30 jam 6 di Aula Behtier Gereja Kleco. Kita tunggu ya Bapak Ibu dan Provinsi semuanya. Pasti lebih seru karena langsung lihat Romonya. Mari kita tutup. Pak Iwan, monggo kita tutup dengan doa ya. Ya, makasih Bu Nini. Mari Bapak Ibu, kita tutup sesi ini dengan doa penutup. Terima kasih ya Yesus Kristus atas teladan dan sabdamu yang kau sampaikan lewat rasul kami, Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Semoga dengan cara hidup dan contoh dari Rasul Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas melalui suratnya dapat membuat hidup kami lebih baik dan penuh harapan kepadamu. Berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua menjadi lebih sukacita dalam menjalani hidup kami ini. Dan dengan demikian kami juga sanggup menjadi garam yang mampu memberikan cita rasa bagi sesama saudara kami di dunia ini. Semoga kami dapat lebih memahami dan lebih mengerti apa saja yang kau ajarkan kepada kami. Sehingga kami boleh juga memuji dan memuliakan nama-Mu dan nama Bapa di surga. Sertailah kami selalu dengan kudus di hari-hari kami selanjutnya, dan jagalah kami semua senantiasa di dalam kerahiman-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Bapa kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ini mohon berkat dari Romo Tuhan sertamu dan serta juga. semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan dan karya kasih kita, serta mereka yang kita doakan, tetap dianugerahi kesehatan, perlindungan karena berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Amin. 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 Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Salam. Istirahat, sehat selalu. 8 kali sudah Terima kasih, Romo. selesai. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat, terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Bu Nini. Wow, Terima kasih, sudah Romo. setia ini. Hari ini banyak yang hadir nih. Oh, flyernya udah muncul. Akhirnya Kok hanya bagus dengan saya, banget. maksudnya nggak nama Moniko loh ini. Terima kasih Suster Priska. Terima kasih Bu Nini. Terima Terima kasih kasih, Romo. Sister Oh iya. Nini. Thank you. Santi. Flyernya, Ya. flyernya satu lagi ya. Moniko. Apa mau satu laginya? Flyernya yang ada Romoniko itu. Oh. Oh ini yang belum ada Romoniko ya tadi. Oh. Ya, Oh, iya. yang ada Romoniko.
Tadi belum ada ya, Romo? Belum ada itu yang pertama, yang lama, yang baru. Oh iya. Sis Amel, mohon digantikan. Ini mau dimatiin. Silakan kalau mau. Romo Niko kapan, Romo? Tanggal 30 itu dengan saya. Oh gitu. Semoga ada online ya. Flyernya di waktu itu ada. Kan ini Romo Niko favorit juga di Jakarta nih, Romo. Nicholas Kristianto. Iya betul. Kenal loh. Kenal, Romo. Hah? Kenal. Sering ngasih pengajaran juga untuk kita. Oke. Nah itu. Dia kan lebih ahli dari saya. Soalnya saya kan makin ahli kalau sudah malam. Ngomiang, istilahnya ngomiang gitu loh. Nah nih, saya kirim. Ya, ini yang baru nih ya. Saya kirim bahan hari ini. Udah muncul ya? Ya, thank you udah muncul nih. Untuk Bapak Ibu yang di luar kota nanti bisa mengikuti secara online dengan link yang sama ya. Oh gitu. Luar biasa. Yang tadi itu 272 itu. Ya. Oh, asik. Jam 6 ya. Tapi dengan Romo Niko nggak ada yang itu ya online. Oh, nggak ada. Ada. Iya, online-nya 8 kali dengan Romo Arya semua. Oh iya. Oke, Dan nanti Romo Niko yang juga. hari Jumat 30 September itu nggak ada ya online-nya? Ada. Ada Bu. Tadi baru diumumkan oleh Sis Amel, ada. Jadi bisa ngikutin online ya. Ya, tolong dikirim linknya nggak bisa. Sama dengan yang ini Bu, linknya. Oh sama, oke. Terima kasih. Oke, jadi tanggal 30 pasti ada ya online. Ya. Oke. Ada pasti. Allah tetap hadir ya, karena Pak pasti akan rame dan lebih asik kalau offline. Iya pasti. Terima kasih, boleh. Tapi kita di luar kota ini, jauh. Iya. Jakarta ya. Ikut online nanti. Oh iya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa semua.